Lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin ini. Sidang dimulai sekitar pukul 11 siang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Ada 2 saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Mereka diantaranya merupakan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus Chromebook, yakni Dedi Nurmawan Susilo, serta ahli pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Ya, dalam persidangan pemirsa Dedi menjelaskan mekanisme pengadaan laptop. Dijelaskan pula metode penentuan harga wajar. Dedi mengatakan bahwa kerugian pengadaan laptop berbasis Chromebook mencapai 1,5 triliun rupiah. Saat jeda sidang, Nadiem mengatakan bahwa sidang ini merupakan salah satu yang terpenting dalam kasusnya. Ia menyebut perhitungan kerugian negara direkayasa. Lantas seperti apa pemirsa jalannya sidang ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim pada hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan reporter Berita 1 Maria Gabriel dan juru kamera Dava Sidki yang melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Halo, selamat sore Gaby. Seperti apa perkembangan terkini dari jalannya sidang terhadap Nadiem Makarim? Apakah sudah ada mungkin poin-poin yang menarik dari agenda sidang hari ini? Ya, selamat sore Soza, Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Benar sekali bahwa hari ini kembali digelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Di mana memang sidang tadi dimulai sekitar pukul 11 siang dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Dalam persidangan hari ini ada 2 orang saksi ahli yang dihadirkan, di mana yang pertama adalah saksi ahli yakni auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yakni Dedi Nurmawan yang memang dia merupakan ketua tim perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Soza, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, dalam persidangan tersebut tadi Dedi memastikan bahwa seluruh proses audit ini berjalan sesuai dengan prosedur dan juga metodologi yang berlaku di BPKP. Dia juga membantah adanya pesanan atau arahan khusus begitu dari penyidik untuk mengarahkan hasil audit pada angka tertentu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi dalam persidangan terdakwa Nadiem Makarim juga diberikan kesempatan begitu untuk bertanya secara langsung kepada saksi ahli Dedi. Di mana yang ditanyakan ini terkait dengan klarifikasi timeline atau alur waktu perkara, kemudian juga ditanyakan proses penentuan harga dari laptop Chromebook sendiri. Di mana tadi dalam persidangan Nadiem menanyakan begitu mengapa saksi ahli tidak membandingkan harga beli Chromebook dengan harga pasar. Dan dalam persidangan tadi saksi ahli Dedi ini menerangkan bahwa dalam kewajaran harga itu memang ada beberapa metode yang bisa dilakukan atau dipakai begitu. Di mana pihaknya ini tidak mengambil harga pasar karena pihaknya menilai bahwa harga pasar di tahun 2020 tersebut ini tidak murni lantaran adanya demand atau permintaan yang cukup besar dari pemerintah yang harganya memang sudah ditentukan. Sehingga harga pasar itu tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa menjadi acuan. Dan saksi Dedi juga menambahkan bahwa perhitungan wajar ini berdasarkan dari data prinsipal sesuai dengan harga pasar dari tim teknis. Anissa, Soza dan juga pemirsa Berita 1, memang sampai dengan saat ini sidang tengah mengalami skors begitu karena setelah saksi ahli dari BPKP sendiri ini akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi ahli pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Suparji Ahmad. Sehingga kami masih terus menantikan jalannya persidangan begitu dengan saksi ahli kedua yang akan didatangkan, yang akan memberikan kesaksiannya begitu sebentar lagi. Demikian Anissa dan juga Soza. Baik, kita akan nantikan hasil pemeriksaan ataupun permintaan keterangan saksi ahli pidana Profesor Suparji Ahmad yang akan nanti juga disampaikan begitu ya oleh Maria Gabriela. Terima kasih kalau begitu. Kita nantikan Gaby, selamat kembali bertugas.